Selamat siang, Bapak dan teman-teman semuanya. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan membawakan presentasi dengan materi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Perkembangan Teknologi. Sebelum kelompok kami mempresentasikannya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erika Alicia dengan NIM 2017-051094 dan rekan saya Niko Magna Tiara Hayu dengan NIM 2017-051103, Nikade Putri Liliantari dengan NIM 2017-051108, Niputu Mirahayu Nindya dengan NIM 2017-051109, dan Iputu Karmawan dengan NIM 2017-051112. Setelah kami memperkenalkan diri masing-masing, saya akan memulai presentasikannya. Presentasi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri dengan materi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Evolusi Teknologi Informasi. Yang pertama yaitu Infrastruktur Teknologi Informasi. Infrastruktur Teknologi Informasi atau TI didefinisikan sebagai berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi atau penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan. Sebuah infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit bisnis di dalam perusahaan. Infrastruktur teknologi informasi perusahaan menyediakan landasan untuk melayani pelanggan, bekerja dengan vendor, dan mengolah proses bisnis internal perusahaan. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi juga terdiri dari seperangkat-perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan keseluruhan perusahaan. Tetapi, infrastruktur teknologi informasi juga merupakan perangkat layanan yang menyeluruh dan dianggarkan oleh manajemen yang terdiri dari kemampuan manusia serta teknis yang ada. Layanan-layanan ini yaitu meliputi Next. Layanan-layanan itu yaitu meliputi yang pertama, menghitung platform komputasi yang digunakan untuk mengerjakan layanan komputasi yang menghubungkan tenaga kerja, pelanggan, dan pemasok dengan lingkungan digital yang terkoordinasi meliputi mainframe besar, komputer kelas menengah, desktop, dan laptop, serta mobile genggam dengan layanan komputasi cloud jarak jauh. Yang kedua, jasa telekomunikasi menyediakan konektivitas data, suara, dan video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Serta yang ketiga yaitu layanan manajemen dan data menyimpan dan mengelola data korporat serta memberikan kapasitas untuk menganalisis data. Next. Yang materi kedua itu adalah evolusi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi dalam organisasi saat ini merupakan hasil lebih dari 50 tahun evolusi dalam platform komputasi. Ada 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing mewakili konfigurasi elemen komputasi dan infrastruktur yang berbeda. Kelima era tersebut adalah mainframe umum dan komputer mini, komputer pribadi, jaringan klien atau server, komputasi perusahaan, dan komputasi cloud dan mobile. Teknologi yang menjadikan satu era juga dapat digunakan dalam periode waktu lain untuk tujuan lain, yaitu yang pertama, yaitu era mainframe umum dan komputer mini. Era mainframe umum dan komputer mini ini pengenalan dari IBM pada tahun 1401 dan 7090 yang dilengkapi dengan mesin transistor pada tahun 1959, menandai permulaan dari penggunaan komersial yang meluas dari komputer mainframe. Era mainframe merupakan suatu periode komputasi yang sangat terpusat di bawah kendali dari pemrograman profesional dan operator sistem. Dengan sebagian besar elemen dari infrastruktur disediakan oleh pemasok tunggal, pabrikan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dan pola ini mulai berubah dengan diperkenalkan komputer mini yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DEC pada tahun 1965. Dan dalam tahun-tahun belakangan ini, komputer mini telah berevolusi menjadi komputer ukuran menengah. Yang kedua ada era komputer pribadi yang dimulai pada tahun 1981 hingga sekarang.
Komputer pribadi ini sesungguhnya muncul pada tahun 1970, dan mesin-mesin tersebut hanya didistribusikan secara terbatas di antara para penggemar komputer. Keberadaan dari PC IBM ini pada tahun 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC. Sebab mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan perusahaan-perusahaan di AS atau Amerika Serikat. Berkembangnya PC pada tahun 1980-an dan awal 1990-an meluncurkan serangkaian perangkat produktivitas untuk PC desktop seperti pengolah kata, pemrogram presentasi elektronik, dan program manajemen data yang berukuran kecil. Yang ketiga yaitu era klien atau server yang dimulai pada tahun 1983 hingga sekarang. Pada komputasi klien atau server, desktop maupun laptop yang disebut klien terhubung dengan sebuah komputer server prima yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien. Proses pekerjaan pada komputer klien ini dibagi ke dalam dua jenis mesin komputer. Komputer klien ini berperan sebagai titik masuk data dari pengguna di mana server berperan dalam mengolah data dan menyimpan data, menyalakan laman web, serta mengolah aktivitas jaringan. Yang keempat, era komutasi perusahaan. Pada tahun 1990-an, banyak perusahaan beralih ke perangkat standar aplikasi dan jaringan yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang terpisah di dalam perusahaannya ke dalam infrastruktur yang terdapat dalam perusahaannya. Dengan semakin berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995, organisasi bisnis mulai serius dalam menggunakan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol untuk menghubungkan jaringan-jaringan mereka yang terpisah. Dan yang terakhir yaitu era komutasi cloud dan mobile yang dimulai pada tahun 2000 hingga sekarang. Pertumbuhan kapasitas bandwidth internet telah mendorong model konfigurasi klien server lebih maju, menuju apa yang disebut model cloud computing. Cloud computing atau komutasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna diberikan hak akses atau login. Cloud computing ini juga mengacu kepada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi yang terintegrasi dan boleh dibagikan melalui sebuah jaringan yang biasanya adalah internet. Penerapan komputasi awan ini telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia, di antaranya Google dan IBM. Sementara di Indonesia adalah salah satu yang sudah menerapkan cloud computing adalah Telkom. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yakni teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan dalam infrastruktur teknologi informasi berasal dari pengembangan proses komputer, perangkat penyimpan, telekomunikasi, beserta perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya signifikan pula. Yang pertama, hukum Moore dan daya microprocessing. Hukum Moore merupakan salah satu sistem yang terkenal di dalam standar mikroprosesor, di mana sistem ini menjelaskan tingkat pertumbuhan kecepatan mikroprosesor. Hukum tersebut diperkenalkan oleh Gordon M. Moore, salah satu pendiri Intel. Menurut beliau, pertumbuhan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Sedikitnya terdapat 3 variasi dari hukum Moore, yaitu kemampuan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, kemampuan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, dan harga komputasi berkurang setengahnya setiap 18 bulan. Yang kedua, hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar. Hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar menyatakan bahwa jumlah informasi digital terus meningkat 2 kali lipat setiap tahun, namun biaya penyimpanan informasi terus menurun. Hukum ini adalah teknologi kedua yang mendorong perubahan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, hukum Metcalfe dan jaringan ekonomi. Robert Metcalfe, penemu jaringan area lokal internet teknologi, mengklaim pada tahun 1970 bahwa nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. Yang keempat, penurunan biaya komunikasi dan internet. Teknologi keempat yang mendorong perubahan infrastruktur teknologi informasi adalah penurunan biaya komunikasi secara cepat dan pertumbuhan internet yang luar biasa, di mana diperkirakan sekitar 2,3 miliar manusia di dunia telah memiliki akses internet.
Dan yang kelima, pengaruh standar dan jaringan, di mana saat ini infrastruktur dan jaringan internet untuk kegiatan komputasi tidak akan dapat dioperasikan tanpa persetujuan antara pihak perusahaan dengan pelanggan yang tersebar luas dalam standar jaringan yang dapat diterima. Standar teknologi adalah spesifikasi yang digunakan untuk membangun kompatibilitas sebuah produk dan kemampuan komunikasi suatu jaringan. Next. Materi selanjutnya yakni komponen infrastruktur. Teknologi informasi terdiri atas 7 komponen utama. Komponen-komponen tersebut mewakili investasi yang dilakukan perusahaan yang harus dikoordinasikan satu sama lain untuk menciptakan infrastruktur yang saling menunjang bagi perusahaan. Adapun 7 komponen utama tersebut, yang pertama, platform perangkat keras komputer. Pasar perangkat keras komputer menjadi semakin terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan papan atas seperti IBM, HP, Dell, dan Sun Microsystems, serta 3 produsen chip terkemuka. Kalangan industri secara bersama-sama menyepakati Intel sebagai prosesor standar untuk kegiatan komputasi organisasi bisnis, dengan pengecualian utama di pasar server yang dipegang oleh Unix dan Linux. Yang kedua, platform sistem operasi, di mana pada level klien 95% dari PC dan 45% dari perangkat genggam menggunakan sistem operasi Microsoft Windows untuk melakukan manajemen sumber daya dan kegiatan di dalam komputer. Windows menguasai 70% dari pasar sistem operasi dan sisanya 30% menggunakan sistem operasi Unix. Yang ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia diperkirakan akan menghabiskan sekitar 301 miliar US dollar untuk perangkat lunak pada aplikasi perusahaan yang dianggap sebagai komponen infrastruktur teknologi informasi. Penyedia aplikasi perusahaan terbesar adalah SAP dan Oracle. Yang keempat, pengelolaan dan penyimpanan data. Perangkat lunak perusahaan pengelolaan database bertanggung jawab untuk mengorganisasikan dan mengelola data perusahaan sehingga data tersebut dapat diakses dan digunakan dengan efisien. Perangkat penyimpanan data fisik untuk sistem berskala besar didominasi oleh EMC Corporation, sedangkan untuk hard disk PC dikuasai oleh Seagate dan Western Digital. Yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Platform telekomunikasi umumnya disediakan oleh perusahaan jasa telepon yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan penjaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Perusahaan pemimpin besar telekomunikasi diantaranya adalah AT&T dan Verizon. Yang keenam, platform internet. Platform internet harus cocok dan terhubung dengan infrastruktur jaringan serta platform perangkat keras dan perangkat lunak. Platform tersebut guna mendukung situs web perusahaan termasuk layanan hosting web, router, dan perangkat dengan atau tanpa kabel. Dan yang terakhir, jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem, di mana saat ini perusahaan-perusahaan besar belum memiliki staf, anggaran, ataupun pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki. Pengintegrasian perangkat lunak menjamin infrastruktur yang baru dapat bekerja sama dengan infrastruktur lama milik perusahaan yang biasanya disebut sistem warisan dan menjamin elemen baru yang terdapat pada infrastruktur dapat bekerja satu sama lain. Baik, sekian materi saya. Materi selanjutnya dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tren platform perangkat keras terkini. Yang dimana tren perangkat keras terkini itu yang pertama ada platform digital mobile. Smartphone dan komputer tablet itu menjadi begitu penting dalam mengakses internet. Perangkat-perangkat tersebut semakin banyak digunakan untuk tujuan komputasi organisasi bisnis seperti aplikasi pelangganan. Sebagai contoh, senior eksekutif General Motor menggunakan aplikasi smartphone untuk menggali informasi penjualan kendaraan, kinerja finansial, market, produksi, serta status manajemen. Kemudian, tren yang kedua itu adalah komputerisasi jaringan. Komputerisasi jaringan itu melibatkan pengoneksian berbagai komputer yang berada pada lokasi geografis yang berjauhan ke dalam satu jaringan tunggal untuk menciptakan superkomputer virtual dengan mengkombinasikan seluruh daya
komputasi komputer-komputer tersebut pada sebuah jaringan. Penyebab digunakan komputerisasi jaringan ini biasanya melibatkan motif penghematan biaya, kecepatan komputasi, serta kegesitan. Kemudian tren yang ketiga itu adalah cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model komputasi di mana aktivitas pemrosesan penyimpanan perangkat lunak dalam layanan yang disediakan layaknya sumber virtual terpadu pada satu jaringan, umumnya pada internet. Cloud computing ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada infrastruktur cloud computing sebagai layanan. Artinya konsumen menggunakan sumber daya komputasi untuk memproses, menyimpan, mengakses jaringan, dan kegiatan lainnya dari penyediaan layanan jasa cloud computing untuk menjalankan sistem informasi mereka. Yang kedua ada platform computing sebagai layanan. Artinya itu pelanggan menggunakan infrastruktur dan perangkat pemrograman dan kompatibel dengan layanan cloud computing yang disediakan untuk mengembangkan aplikasi mereka. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak cloud computing sebagai layanan, yaitu pelanggan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia jasa cloud computing dan dikirim melalui jaringan. Kemudian tren selanjutnya ada konsumerisasi dari it thy body. Sebuah fenomena yang umumnya disebut bahwa bawa perangkatmu sendiri atau bring your own device, BYOD, adalah salah satu aspek dari konsumerisasi TI atau konsumerisasi of IT, di mana teknologi informasi baru yang pertama kali berkembang di pasar konsumen mulai menyebar memasuki organisasi bisnis. Konsumerisasi TI tidak hanya termasuk perangkat mobile pribadi, namun juga layanan perangkat lunak yang digunakan organisasi bisnis. Konsumerisasi TI memaksa organisasi bisnis, terutama yang berskala besar, untuk memikirkan ulang cara mereka dalam mengolah peralatan serta layanan teknologi informasi yang dimilikinya. Departemen TI mengontrol keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan guna menjamin bisnis yang dilindungi, serta sistem informasi yang diterapkan betul-betul digunakan untuk kepentingan perusahaan dan manajemen. Kemudian tren selanjutnya itu adalah virtualisasi, di mana virtualisasi adalah proses penyajian serangkaian sumber daya komputasi seperti daya komputasi dan kapasitas penyimpanan data, sehingga mereka dapat diakses tanpa terbatas oleh fisik dan geografis. Virtualisasi merupakan sumber daya tunggal untuk ditampilkan kepada pengguna seolah-olah menjadi berjumlah tertentu. Virtualisasi juga memungkinkan berbagai sumber daya fisik seperti perangkat penyimpanan dan perangkat server untuk ditampilkan menjadi sumber daya tunggal. Kemudian tren selanjutnya adalah green computing. Dengan membatasi penyimpanan perangkat keras dan menghemat daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk menyelenggarakan green computing. Hal ini mengacu pada praktik dan teknologi dalam merancang, memproduksi, menggunakan, dan menempatkan komputer, server, serta perangkat bawaan seperti monitor, printer, hard disk, serta perangkat jaringan dan telekomunikasi lainnya. Untuk meminimalisasi dampak bagi lingkungan, mengurangi konsumsi listrik pada komputer adalah teknologi prioritas yang sangat membantu green computing. Kemudian tren selanjutnya adalah prosesor hemat energi dengan kinerja prima. Cara ini untuk mengurangi kebutuhan listrik dan kegagalan perangkat keras adalah menggunakan prosesor yang hemat energi dan lebih efisien.
menggunakan prosesor multicore, yaitu sirkuit terintegrasi, namun di mana ada 2 atau lebih inti prosesor yang diletakkan untuk menunjang performa, menghemat energi listrik, serta memproses beberapa pekerjaan sekaligus dengan lebih efisien. Teknologi ini memungkinkan 2 atau lebih mesin memproses dengan kebutuhan daya listrik yang lebih sedikit dan temperatur suhu mesin yang rendah, menjalankan pekerjaan tersebut dengan cepat. Kemudian tren perangkat keras selanjutnya adalah komputasi otonom. Komputasi otonom adalah upaya kalangan industri untuk menciptakan sistem yang dapat mengkonfigurasikan, mengoptimalkan, dan menyesuaikan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri ketika mengalami masalah, serta melindungi diri sendiri ketika ada penyusupan yang ingin masuk dalam suatu perusahaan dan ingin menghancurkan. Next. Kemudian tren platform perangkat lunak terkini. Yang pertama itu adalah Linux dan perangkat lunak open source. Perangkat lunak open source adalah perangkat lunak yang dihasilkan oleh sekelompok program lepas di seluruh dunia. Perangkat lunak open source itu bersifat gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Definisinya tidak terbatas pada saat sistem operasi maupun perangkat teknologi tertentu, meskipun kebanyakan perangkat lunak open source ini sekarang menggunakan sistem operasi Linux ataupun Unix. Linux merupakan perangkat lunak open source yang paling terkenal. Sistem operasi yang berhubungan dengan Unix. Linux diciptakan oleh pemrogram asal Irlandia yang bernama Linus Torvalds. Pertama kali ditampilkan di internet pada Agustus pada tahun 1991. Linux dapat diaplikasikan pada smartphone, netbook, dan perangkat elektronik lainnya. Linux tersedia secara gratis, dapat diunduh di internet atau dengan harga yang murah dengan menyertakan tambahan alat bantu dari vendor seperti Red Hat. Kemudian untuk perangkat lunak web, Java, HTML, dan HTML5, serta layanan web dan arsitektur birokrasi layanan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai perangkat lunak untuk web, yaitu meliputi Java, HTML, dan HTML5, dan layanan web dan arsitektur berorientasikan layanan. Nah, Java ini diciptakan oleh James Gosling dan Green Team pada tahun 1992. Java merupakan sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri serta bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Setelah itu ada HTML. HTML ini dibuat oleh Tim Berners-Lee yang merupakan seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. HTML ini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web, serta untuk menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun laman web lainnya. Nah, dengan menggunakan link-link tersebut, maka pengguna hanya perlu mengarahkan pointer ke kata ataupun gambar, kemudian mengkliknya, dan setelah itu akan diarahkan ke dokumen lainnya. Selanjutnya ada HTML5. HTML5 ini merupakan evolusi selanjutnya dari HTML. HTML5 ini dirilis dengan tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan pengalaman dalam berinternet bagi pengembang serta pengguna internet.
HTML5 ini memberikan solusi dan dalam menempelkan gambar, audio, video, dan elemen-elemen lainnya langsung ke dalam dokumen tanpa perlu membebani prosesor. Selanjutnya adalah layanan web dan service-oriented architecture. Layanan web ini mengacu pada rangkaian komponen perangkat lunak yang melakukan pertukaran informasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa dan standar komunikasi yang bersifat universal. Layanan web juga dapat diartikan sebagai sistem software yang didesain untuk mendukung interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. Dasar teknologi dari layanan web adalah XML, yang merupakan kepanjangan dari Extensive Markup Language. XML ini dikembangkan pada tahun 1996 sebagai bahan pemrograman yang tangguh dan fleksibel melebihi HTML untuk laman web. Setelah itu terdapat arsitektur berorientasikan layanan atau Service Oriented Architecture. Ini adalah rangkaian layanan web lengkap yang mengkomunikasikan aplikasi kerja perangkat lunak satu sama lain. Service Oriented Architecture ini berfungsi untuk membuat serta menggunakan layanan-layanan yang terdapat di dalam masing-masing sistem sepanjang siklus hidupnya dalam proses bisnis. Konteks dari service-oriented architecture merupakan self-contained dan loosely coupled, yang berarti suatu layanan yang dapat dipanggil oleh program atau layanan lainnya tanpa adanya perangkat lunak pemanggil tersebut. Selanjutnya adalah 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal. Nah, terdapat 3 sumber bagi perangkat lunak eksternal, yaitu meliputi yang pertama, perangkat lunak terpadu dan perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak terpadu atau software package adalah rangkaian program perangkat lunak yang telah ditulis sebelumnya untuk tujuan komersial, untuk memudahkan perusahaan tanpa harus menulis ulang program dengan fungsi-fungsi tertentu seperti proses penggajian atau penanganan pesanan. Hal ini menguntungkan karena harga lebih murah dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Nah, contoh dari perusahaan penyedia aplikasi perangkat lunak perusahaan adalah SAP dan Oracle PeopleSoft. Yang kedua adalah alih daya perangkat lunak. Alih daya atau outsourcing perangkat lunak memungkinkan perusahaan untuk mengontrak perangkat lunak yang telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau merawat sistem warisan yang telah ada melalui pihak luar yang sering beroperasi di luar negeri di wilayah dengan tingkat gaji rendah di seluruh dunia. Alih daya perusahaan domestik Amerika Serikat menyediakan middleware atau semacam perangkat lunak perantara, layanan terintegrasi, dan perangkat lunak pendukung yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem perusahaan yang lebih besar. Alih daya perusahaan luar negeri atau offshore menyediakan perawatan, input data, dan layanan call center dengan kualitas yang lebih rendah. Meskipun outsourcing untuk pembangunan program baru semakin meningkat. Nah, yang ketiga adalah layanan perangkat lunak beserta perangkat bantunya berbasis cloud computing. Melalui layanan cloud computing pada internet, dapat memudahkan untuk mengunduh perangkat lunak dari situs web perusahaan penyedia perangkat lunak tersebut yang dapat diakses melalui koneksi internet dan browser web standar. Menyediakan layanan dengan harga murah, bahkan gratis untuk perorangan, hingga perangkat lunak bisnis perusahaan seperti yang disediakan oleh Yahoo dan Google. Nah, layanan tersebut bisa digunakan dengan berlangganan menyewa fungsi-fungsi tersebut dari layanan yang disediakan dengan metode pembayaran berlangganan maupun per transaksi. Layanan untuk mengirimkan dan menyediakan akses kepada perangkat lunak dari jarak jauh yang berbasis web mengacu pada Software as a Service atau SaaS. Seperti contohnya yaitu Salesforce.com yang menyediakan layanan perangkat lunak CRM berdasarkan permintaan pelanggan.
Terdapat perjanjian pelayanan atau SLA yang merupakan kontrak resmi antara pelanggan dengan penyedia layanan yang mendefinisikan tanggung jawab spesifik dari penyedia layanan serta tingkat layanan yang diharapkan oleh pelanggan dengan tujuan untuk menjaga hubungan dengan menyediakan layanan alih daya ataupun penyedia layanan teknologi lainnya. Baik, itulah materi yang saya presentasikan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai Mashub dan apps. Mashub mengkombinasikan dua atau lebih kemampuan aplikasi online untuk menciptakan aplikasi campuran yang memberikan nilai lebih bagi pelanggannya dibandingkan sumber aslinya yang berdiri sendiri. Contohnya yaitu menggabungkan software pemetaan dengan konteks lokal seperti pada SIP Realty, mengkombinasikan Google Maps dengan basis data real estate, Zillow.com untuk menampilkan layanan yang lengkap di bidang real estate. Kemudian selanjutnya ada apps, adalah bagian kecil dari perangkat lunak yang dijalankan pada internet, komputer, tablet, atau ponsel yang umumnya dikirimkan lewat internet. Contohnya yaitu Google menganggap layanan online yang diberikan sebagai apps, termasuk Google Apps yang biasanya bersifat gratis ataupun berbayar dengan dikenakan sedikit biaya. Apps mengikat pelanggan platform perangkat keras spesifik, di mana semakin penggunanya menambah jumlah apps pada ponselnya, maka biaya untuk beralih ke platform pesaingnya tentu akan meningkat. Next. Kemudian selanjutnya materi yaitu mengenai isu manajemen. Menciptakan infrastruktur TI yang koheren atau saling terhubung dan menunjang memiliki beberapa tantangan yang berkaitan dengan perubahan platform teknologi, pengelolaan dan pengaturan, serta melakukan investasi yang bijaksana. Selanjutnya yaitu berhubungan dengan perubahan platform dan infrastruktur. Seiring bertumbuhnya suatu perusahaan, seringkali mereka melampaui infrastruktur yang dimilikinya. Ketika perusahaan merosot, mereka mulai terbebani dengan infrastruktur yang telah mereka beli pada masa jayanya. Skalabilitas yang mengacu pada kemampuan sebuah komputer, produknya ataupun sistem dalam memberikan jangkauan pelayanan kepada pihak pengguna tanpa mengalami hambatan. Aplikasi baru, penggabungan dan akuisisi, serta perubahan dalam volume bisnis semuanya mempengaruhi beban kerja komputer dan harus diperhitungkan ketika meranjang kapasitas perangkatnya. Kemudian, perusahaan yang menggunakan platform komputasi mobile dan cloud computing memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform tersebut. Mereka perlu untuk menyediakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya, serta mengembangkan kebijakan perangkat untuk mengawal, memperbaharui, dan mengamankan mereka, serta untuk mengendalikan data dan aplikasi yang berorientasi pada mereka. Perusahaan yang menggunakan cloud computing dan SaaS perlu untuk memperbaharui kontrak persetujuan dengan perusahaan penyedia layanan tersebut guna menjamin perangkat keras maupun perangkat lunak untuk aplikasi-aplikasi penting tersedia setiap saat dibutuhkan, serta memenuhi standar bagi keamanan informasi perusahaan. Selanjutnya, bergantung pada pihak pengelola bisnis untuk menentukan secepat apa respon komputer yang dibutuhkan, serta ketersediaannya sistem-sistem untuk melakukan tugas-tugas penting guna menjaga kinerja bisnis. Next. Kemudian yang pertama ada manajemen tata kelola atau governance. Isu yang paling menarik di kalangan manajer adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Pertanyaan paling penting lainnya seputar pengaturan TI adalah, haruskah setiap individu dalam departemen masing-masing bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil sendiri?
atau infrastruktur TI harus dikontrol dan dikelola secara terpusat. Apakah hubungan pusat manajemen sistem informasi dengan manajemen informasi unit bisnis? Bagaimana infrastruktur yang dialokasikan kepada masing-masing unit bisnis, serta setiap organisasi perlu memperoleh jawaban yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur teknologi informasi merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur, serta itu akan mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, layanan bisnis yang penting tidak akan dapat diberikan, dan pesaing perusahaan akan mengalahkan perusahaan yang investasinya terlalu rendah. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apakah perusahaan harus memberi dan mengelola komponen infrastruktur TI-nya sendiri atau menyewa dari pihak luar, termasuk pihak yang menawarkan jasa cloud computing. Pertanyaan seperti di atas umumnya dinamakan keputusan membeli versus menyewa. Cloud computing mungkin merupakan cara yang murah untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas, tetapi perusahaan perlu mengevaluasi pilihan ini dengan hati-hati terkait keamanan dan dampaknya bagi proses bisnis serta alur pekerjaannya. Dalam beberapa kasus, biaya tambahan penyewaan perangkat lunak lebih mahal ketimbang membeli sendiri aplikasi tersebut. Terlalu banyak manfaat dari menggunakan layanan cloud computing. Hal ini akan menjadikan perusahaan dapat berkonsentrasi menangani masalah-masalah bisnis penting ketimbang mengurusi masalah-masalah teknologi. Next. Selanjutnya ada biaya total kepemilikan aset teknologi. Biaya sebenarnya untuk memiliki sumber teknologi diantaranya biaya perolehan dan instalasi perangkat keras serta perangkat lunak, termasuk biaya administrasi untuk memutakhirkan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dukungan teknis, pelatihan, bahkan biaya gedung dan infrastruktur pendukung lainnya teknologi tersebut. Model biaya total kepemilikan atau total cost of ownership dapat digunakan untuk menganalisis biaya langsung dan tidak langsung yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk mengimplementasikan teknologi tersebut. Tabel tersebut yang terlihat pada slide menggambarkan komponen-komponen penting dari total cost of ownership yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam analisis tersebut. Ketika seluruh biaya komponen tersebut telah diperhitungkan, maka sebuah PC mungkin berkisar sekitar 3 kali lipat dari harga produk fisiknya. Manfaat dalam produktivitas dan efisiensi yang diperoleh dari melengkapi karyawan dengan berbagai komputasi mobile harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan infrastruktur TI dan dukungan teknis tersebut. Biaya komponen lainnya yang termasuk dalam biaya operator nirkabel, pelatihan, dukungan teknis, dan perangkat lunak untuk aplikasi khusus. Biaya akan semakin mahal apabila perangkat tersebut menjalankan banyak aplikasi atau perlu diintegrasikan dengan sistem penunjang utama seperti aplikasi perusahaan. Sebagai tambahan, untuk beralih ke layanan cloud computing, perusahaan tersebut dapat mengurangi biaya TCO mereka dengan cara melakukan sentralisasi dengan beserta standarisasi sumber daya perangkat kelas dan perangkat lunak lainnya. Perusahaan dapat melakukan perampingan jumlah staf sistem informasi yang diperlukan untuk mendukung infrastruktur teknologi informasinya. Jika perusahaan meminimalkan jumlah perbedaan model sistem dan perangkat lunak yang diizinkan bagi karyawan untuk digunakan dalam bekerja.
Pada infrastruktur yang tersentralisasi, sistem dapat dikendalikan dari pusat penanganan masalah dan dapat dilakukan dari tempat tersebut. Next. Selanjutnya, yaitu ada model daya kompetitif untuk investasi infrastruktur teknologi informasi. Berikut ini adalah 7 faktor yang menentukan berapa banyak dana yang harus dihabiskan oleh perusahaan pada infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama yaitu permintaan pasar terhadap layanan yang disediakan perusahaan. Buatlah daftar persediaan dari jenis layanan yang perusahaan sediakan bagi pelanggan pemasok dan karyawannya, atau golongkan mereka ke dalam kelompok-kelompok terfokus dan lakukan sistem pada setiap kelompok untuk menemukan jawaban apakah layanan yang Anda berikan kepada kelompok tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua yaitu mengenai strategi bisnis perusahaan. Analisis strategi perusahaan untuk 5 tahun ke depan dan coba berikan penilaian layanan dan kemampuan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategi, infrastruktur, dan teknologi informasi perusahaan. Perjelas rencana teknologi tersebut dalam 5 tahun ke depan dan buatlah kaitannya dengan rencana bisnis perusahaan dan tentukan total dari biaya infrastruktur TI tersebut. Kemudian yang keempat, ada penilaian teknologi informasi. Pastikan bahwa perusahaan tidak sedang mengalami keterbelakangan terhadap perkembangan teknologi informasi atau menghabiskan terlalu banyak dana infrastruktur teknologi informasi. Perusahaan seharusnya mengeluarkan uang untuk teknologi standar yang teruji, di mana setiap penyedia layanan teknologi informasi tersebut saling bersaing dalam harga, bukannya rancangan, di mana terdapat beberapa pemasok yang saling bersaing. Kemudian yang kelima yaitu ada layanan dari perusahaan pesaing. Cobalah perhatikan layanan teknologi apa saja yang diberikan perusahaan pesaing terhadap para pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Lakukan pengukuran itu secara kualitatif dan kuantitatif untuk membandingkan dengan perusahaan. Jika tingkat layanan perusahaan lebih buruk, maka berarti perusahaan berada pada posisi persaingan yang tidak menguntungkan. Temukan cara bagaimana agar perusahaan dapat unggul dalam pelayanan yang diberikan. Kemudian yang keenam, ada investasi infrastruktur teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Buatlah perbandingan antara belanja infrastruktur teknologi perusahaan dengan pesaing. Banyak perusahaan yang sangat terbuka terhadap pengeluaran dan dalam inovasi teknologi informasinya. Jika perusahaan pesaing tidak membocorkan pengeluaran TI-nya, maka Anda dapat menemukan informasi mengenai investasi di bidang TI yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go public, atau berbentuk laporan tahunan dengan format 10K yang ditunjukkan bagi pemerintah federal ketika pengeluaran-pengeluaran tersebut berdampak bagi rugi atau laba finansial perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu perusahaan tidak perlu menghabiskan dana sebanyak yang dihabiskan pesaingnya atau bahkan mungkin lebih. Mungkin ada cara yang jauh lebih murah untuk memperoleh layanan tersebut. Anda dapat memberikan keuntungan biaya. Alternatif lainnya, perusahaan dapat menghabiskan jauh lebih sedikit ketimbang perusahaan pesaingnya dan menerima hasil yang sepadan dengan kinerja yang buruk dan kehilangan pangsa pasar. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan sekian juga materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf dan kami tutup. Terima kasih. Selamat siang.